Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perkembangan intelek, sosial bahasa, dan bakat khusus. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Felicia Santa Ronauli Lumbengao. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus mengetahui dulu arti dari intelektual itu sendiri. Nah, di sini kami mempunyai 5 ahli yang telah mengemukakan pendapatnya tentang arti dari intelektual itu sendiri. Yang pertama ada Chaplin. Beliau berpendapat bahwa intelektual adalah proses kognitif, proses berpikir, daya menghubungkan, kemampuan menilai, dan kemampuan mempertimbangkan dan juga merupakan kemampuan mental atau inteligensi. Menurut Mahfudin Salahuddin, intelek adalah akal budi atau inteligensi untuk meletakkan hubungan-hubungan dari proses berpikir. Orang yang intelijen adalah orang yang dapat menyelesaikan persoalan dalam tempo yang lebih singkat, memahami masalahnya lebih cepat dan cermat, serta mampu bertindak dengan cepat. Sedangkan menurut William Stern, intelek berarti kemampuan untuk menggunakan secara tepat segenap alat-alat bantu dan pikiran guna menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan yang baru. Ada pula Leis Hedison Terman yang beranggapan bahwa intelektual berarti kesanggupan untuk belajar secara abstrak, di mana Terman membedakan antara concrete ability, yaitu kemampuan hal-hal yang bersifat nyata, dan abstract ability, yaitu kemampuan dengan hal-hal yang bersifat abstrak. Orang dikatakan intelijen menurut Terman jika orang tersebut mampu berpikir abstrak dengan baik. Ya, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan diberikan oleh teman saya. Lalu, menurut Jean Piaget, intelek ialah akal budi berdasarkan aspek-aspek kognitifnya, khususnya proses berpikir yang lebih tinggi. Sedangkan intelijensi sama dengan kecerdasan, yaitu seluruh kemampuan berpikir dan bertindak secara adaptif, termasuk kemampuan mental yang kompleks seperti berpikir, mempertimbangkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menyelesaikan persoalan atau masalah. Lalu ada karakteristik perkembangan intelektual. Karakteristik setiap pertahapan perkembangan intelektual itu ialah yang pertama, karakteristik tahap sensoris motoris. Lalu yang kedua, karakteristik tahapan praoperasional. Lalu yang ketiga, karakteristik tahapan operasional konkret. Yang terakhir, karakteristik tahapan operasional formal. Yang pertama ada sensoris motoris. Tahapan ini ditandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. Yang pertama, segala tindakan bersifat naluriah. Lalu yang kedua, aktivitas pengalaman berdasarkan pada pengalaman indera. Yang ketiga, individu baru mampu melihat, meresapkan pengalaman tapi belum mampu mengkategorikannya. Lalu yang terakhir, individu mulai belajar mengenai objek konkret melalui skema sensoris motorisnya. Lalu yang kedua ada praoperasional. Tahapan ini ditandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. Yang pertama, telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. Lalu yang kedua, telah mampu mengemukakan alasan dalam menyatakan ide. Yang ketiga, mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam realita, meski logika sebab akibat itu belum tentu tepat. Nah, yang terakhir, cara berpikir individu yang bersifat egosentris. Yang ketiga ada operasional konkret. Tahapan ini ditandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu difahami oleh individu sesuai kenyataan yang dialaminya. Nah, yang kedua, belum mampu berpikir abstrak meskipun cara berpikirnya sudah nampak sistematis dan logis. Nah, yang terakhir, pemahaman konsep sesuai dengan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairin Komara dan saya akan membawakan materi selanjutnya yang dibawakan oleh materi sebelumnya. Operasional formal. Tahapan ini ditandai dengan karakteristik yang menonjol sebagai berikut.
mampu membuat perkiraan di mana masa depan, mampu mengintrospeksi diri, dan mampu berpikir logis dengan objek yang abstrak, dan masih banyak lagi. Faktor perkembangan intelektual itu dipengaruhi oleh dua faktor, di mana faktor-faktor ini tidak dapat dipisah secara sendiri-sendiri, melainkan seringkali merupakan real-tense dan interaksi keduanya. Dua faktor ini, pertama faktor hereditas dan faktor lingkungan. Faktor hereditas itu ada sejak dalam kandungan. Secara potensial itu, anak membawa kemungkinan apakah memiliki kemampuan berpikir normal, di atas normal, ataupun bawah normal. Kalau faktor lingkungan itu, dalam mempengaruhi perkembangan itu, keluarga dan sekolah. Perbedaan individual atau perkembangan intelektual. Perbedaan individual dalam perkembangan intelektual merujuk pada kemampuan dan kecepatan belajar. Perbedaan-perbedaan ini akan terlihat dalam suatu ciri-ciri atau sifat mereka, baik dalam kemampuan, keterampilan, sikap, kebiasaan belajar, atau kualitas proses dan hasil belajar, baik dalam ranah efektif, kognitif, dan psikomotorik. Proses belajar perkembangan intelektual. Ada penerimaan subjek didik secara positif apa adanya, menciptakan suasana di mana subjek didik tidak dapat merasa terlalu dinilai, pendidik harus bisa berempati, pendidik juga harus mengetahui karakter peserta didiknya, dan pendidik tidak dapat menunggu sampai peserta didik siap sendiri. Perkembangan kognitif remaja. Menurut Pijit, remaja berada pada tahap operasional formal dengan ciri-ciri mampu mengoperasikan kaidah logika secara formal, sudah tidak terikat dengan objek yang sifatnya konkret, ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak, dedukatif, indukatif, dan hipotetik, dapat berpikir kombinatoris dan berdasarkan alternatif, kemampuan mengembangkan suatu proporsi, kemampuan menarik generalisasi dan referensi dari berbagai objek kategori yang beragam. Pengertian perkembangan hubungan sosial remaja. Pengertian hubungan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Menurut Harlock 1996, 3 proses dalam perkembangan sosial adalah berperilaku dapat menerima secara sosial, memainkan peran di lingkungan sosialnya, memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Karakteristik perkembangan sosial remaja, yaitu pada masa remaja, anak mulai memperlihatkan dan mengenalkan berbagai norma pergaulan. Kehidupan sosial remaja ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Menurut Erik Erikson, bahwa masa remaja terjadi pada krisis, masa pencarian jati diri, dan pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kelompok-kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja diantaranya keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi, pendidikan, dan kapasitas mental, emosi, dan juga inteligensi. Pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku remaja. Yang pertama, dalam perkembangan sosial, para remaja dapat memikirkan perihal dirinya dan orang lain. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya. Dan yang kedua, pikiran remaja sering dipengaruhi oleh ide-ide dari teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain. Dan yang ketiga, pencerminan sifat egois dapat menyebabkan dalam menghadapi pendapat orang lain. Maka sifat ego semakin kecil sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang semakin baik dan matang. Perbedaan individu dalam perkembangan sosial remaja. Sesuai dengan teori komprehensif yang dikemukakan oleh Erikson, yang menyatakan bahwa manusia hidup dalam kesatuan budaya yang utuh, alam dan kehidupan masyarakat menyediakan segala hal yang dibutuhkan manusia. Namun, sesuai dengan minat, kemampuan, dan latar belakang kehidupan kebudayaan. Ada beberapa upaya-upaya pengembangan hubungan sosial remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, penciptaan kelompok sosial remaja perlu dikembangkan untuk memberikan rangsang kepada mereka ke arah perilaku yang lebih baik.
Yang kedua, perlu sering diadakan kegiatan kerja bakti karya dan kelompok-kelompok belajar untuk dapat mempelajari bagaimana remaja bersosialisasi. Dan yang ketiga yaitu kelompok olahraga, koperasi, kesenian, dan semacamnya di bawah asuhan para pendidik di sekolah atau para tokoh di koperasi, kesenian, dan semacamnya di bawah asuhan para pendidik di sekolah atau para tokoh di dalam kehidupan masyarakat perlu banyak dibentuk. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa remaja. Perkembangan bahasa remaja. Tahapan perkembangan bahasa, karakteristik perkembangan bahasa remaja, perbedaan individu dalam kemampuan dan perkembangan bahasa. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang di lingkungan remaja dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Pengaruh pergaulan di dalam masyarakat, teman sebudaya terkadang cukup menonjol sehingga bahasa anak remaja menjadi lebih diwarnai menjadi bahasa pola orang dewasa. Menurut Cholsky, Wolff, dan kawan-kawan pada tahun 1984, anak dilahirkan di dunia telah memiliki kapasitas berbahasa. Akan tetapi, seperti dalam bidang lain, faktor lingkungan akan mengambil peranan yang cukup menonjol, mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut. Mereka belajar makna, kata, dan bahasa sesuai dengan apa yang mereka dengar, lihat, dan mereka hayati dalam pikirannya sehari-hari. Perkembangan bahasa anak terbentuk oleh lingkungan yang berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu umur anak, yang kedua kondisi lingkungan, yang ketiga kecerdasan anak, yang keempat status sosial ekonomi keluarga, dan yang terakhir kondisi fisik. Tahapan perkembangan bahasa. Tahapan perkembangan bahasa dapat dibedakan ke dalam tahap-tahap berikut ini. 1. Tahap pra-linguistik, 2. Tahap holofrastik, 3. Tahap kalimat dua kata, 4. Tahap pengembangan tata bahasa awal, 5. Tahap pengembangan tata bahasa lanjutan, dan terakhir tahap kompetisi lengkap. Karakteristik perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang di lingkungan remaja dan dengan demikian bahasa remaja termasuk dari kondisi lingkungan. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan bahasa: umur anak, kondisi lingkungan, kecerdasan anak, situasi sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik. Perbedaan individual dalam kemampuan perkembangan bahasa. Menurut Chomsky, anak dilahirkan ke dunia telah memiliki kapasitas berbahasa. Akan tetapi, seperti dalam bidang yang lain, faktor lingkungan akan mengambil peranan yang cukup menonjol, mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut. Hubungan kemampuan berbahasa dengan kemampuan berpikir. Berpikir dan berbahasa merupakan dua aktivitas yang saling melengkapi dan terjadi dalam waktu yang relatif. Seringkali dikatakan oleh banyak orang bahwa kemampuan berpikir seseorang menentukan dan sekaligus dapat memahami dari kemampuan bahasanya. Upaya perkembangan bahasa dan implikasinya bagi pendidikan. Sejak dini, anak perlu diperkenalkan dengan lingkungan yang memiliki kemampuan bahasa yang variatif. Situasi yang menunjang perkembangan bahasa juga perlu diciptakan dan dikembangkan oleh para guru di sekolah. Di sisi lain, masyarakat perlu mengembalikan dukungan yang bersifat kondisi psikologi dan sosiokultural bagi perkembangan bahasa remaja. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.